Teman-teman, welcome back to AJ Invest. Jadi kita baru saja liburan panjang nih, cuti bersama Idul Adha. Di mana di Juni kemarin itu hari bursa cuma 2 hari nih teman-teman, tanggal 26 sampai tanggal 27, sisanya liburan panjang. Nah biasanya nih di bursa setelah libur cuti panjang bersama seperti ini, beberapa hari kemudian transaksi akan cukup besar ya. Yang mungkin rata-rata di kisaran 8 triliun, harapannya itu di atas 8 triliun. Dan ini memberikan kesempatan buat teman-teman bisa nih melakukan scalping di IHSG untuk 3 hari pertama di bulan Juli ini. Harapannya sih IHSG naik ke atas ya, bukan turun ke bawah. Lalu kalau kita perhatikan IHSG di hari terakhir bursa, di mana tanggal 27 Juni, itu IHSG kelihatan cukup galau ya teman-teman. Ini grafik yang mereka cetak, itu seperti ini, zigzag. Naik, turunnya sampai akhir market. Nah ini menunjukkan bahwa IHSG memang masih cukup sepi dan tidak tahu nih arahnya mau ke atas atau turun ke bawah. Dan teman-teman perhatikan IHSG itu di kisaran 6.661 dan ini dekat support mereka yang ada di 6650. Dan yang lebih teman-teman harus waspadai adalah pergerakan asing. Kalau teman-teman lihat di 1 bulan terakhir yaitu di bulan Juni, sepanjang Juni asing exit sebanyak 2,5 triliun di market regular. Dan ini cukup besar ya karena mengingat adanya liburan yang cukup panjang. Nah, jadi teman-teman kalau kita perhatikan keadaan IHSG dengan keadaan di US ini berbanding terbalik ya. Justru nih kalau kita perhatikan indeks Amerika yang Nasdaq ataupun S&P 500 mereka itu malah rally di 1 minggu terakhir ini. Kalau kita perhatikan Nasdaq itu naik 2,3% dan kalau kita perhatikan S&P 500 naik 2,4%. Nah, lanjut nih teman-teman kalau kita lihat dari year to date dari awal tahun sampai saat video ini dibuat itu hampir justru all time high. Ya teman-teman lihat aja Nasdaq itu sudah hampir all time high nih dari segi grafik ya harganya dan kalau S&P 500 juga hampir all time high. Nah, kalau kita perhatikan fenomena ini, ditambah lagi dengan USD IDR semakin menguat, di mana beberapa bulan yang lalu itu masih di bawah 15.000, bahkan 14.700, 14.800. Sekarang nih, USD IDR sudah menembus 15.000 kembali. Kalau teman-teman lihat, harusnya ini kan berarti keadaan Amerika sudah mulai membaik dan pasar sudah mulai optimis ya. Makanya baru indeksnya mulai kembali rally dan USD-nya juga semakin menguat. Nah, tetapi nih teman-teman, anehnya kalau kita melihat dari sisi ekonomi mereka GDP itu padahal tren masih turun ke bawah ya dari 3,2 menjadi 2,6 lalu menjadi 2. Jadi teman-teman kalau lihat ini berbanding terbalik dan ini mengingatkan kita semua bahwa pergerakan harga saham tidak selalu mengikuti pergerakan fundamental ekonomi ya. Buktinya pada saat Covid ekonomi lemah tapi karena cetak uang terus the Fed maka saham bisa mencapai all time high. Oke. Nah, teman-teman kalau kita mengingat kembali tadi asing yang keluar 2,5 triliun di market regular, coba kita lihat dari list top buy mereka sepanjang Juni apakah ada saham-saham yang mereka borong. Nah, ini adalah data yang saya tarik di bulan Juni. Ternyata berikut adalah top 30 stok yang dibeli oleh foreign dan ini layak untuk teman-teman analisa lebih dalam ya. Contoh nih seperti ICBP dalam 1 bulan asing borong 596 miliar. Ini gede sekali ya, setengah triliun hanya dalam waktu 1 bulan. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan secara overall di mana asing masih lanjut exit, IHSG juga galau keadaannya mau kemana ya, dan semakin dekat dengan kampanye, maka di video hari ini saya akan sharing teman-teman bagaimana sih cara untuk menganalisa sebuah obligasi. Supaya teman-teman ada opsi lain nih selain di saham itu bisa memberikan cuan juga dalam instrumen investasi lainnya di luar saham. Saya akan mengambil contoh seperti INKP yaitu obligasi corporate. Ini bukan obligasi pemerintah ya, obligasi corporate yang baru ditawarkan akhir-akhir ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya dari mekanismenya di mana ada jangka waktu ya seri A, seri B, seri C yang di mana satu itu 1 tahun, 3 tahun dan 5 tahun. Setelah itu masing-masing imbal hasilnya juga berbeda ya. Dari yang 1 tahun itu di kisaran 6%, 3 dan 5 tahun itu di kisaran 10% untuk imbal hasilnya. Nah, teman-teman juga bisa lihat nih, ada peringkat di sini IDA+, ya ini adalah peringkat obligasi. Seberapa aman sih kira-kira teman-teman untuk membeli obligasi ini? Jadi, hal pertama yang perlu teman-teman perhatikan adalah peringkat dari obligasi tersebut. Ingatkan bahwa peringkatnya itu adalah IDA+. Nah, berikut adalah list peringkat dari yang paling tinggi ya, ID AAA sampai ke paling yang bawah. Sebenarnya ada lanjutan nih, tapi kita lihat nih ternyata INKP itu berada di IDA+, yaitu ada di sini. Teman-teman nanti sendiri boleh baca. Kalau yang untuk IDA Plus ini, debt security rated indicates that the obligor's capacity to meet its long-term financial commitments on the debt security relative to other Indonesian obligors is strong. Ya, intinya adalah kalau berada di IDA Plus ini cukup kuat. Selanjutnya nih teman-teman, gali lebih dalam lagi.
Dengan rating ID A+ seperti ini, kira-kira tingkat resikonya itu seberapa besar? Nah, kita perhatikan dari website Pevindo tersebut. Sementara itu, tingkat gagal bayar entitas dengan peringkat triple B sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 11,63%. Itu triple B. Lalu, tingkat gagal bayar bagi peringkat awal AA dan A sampai dengan tahun 2022 masing-masing adalah 2,38% sampai 6,19%. Oke. Jadi A+ itu di kisaran 2,38 sampai 6,19%. Range-nya ya di tengah-tengah. Berarti ya kita bisa menganggap bahwa resiko gagal bayar itu di bawah 5% ya. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari dari sisi fundamental INKP seperti apa ya. Karena INKP kalau fundamentalnya bagus, barulah bisa melakukan pelunasan untuk obligasinya. Benar kan? Nah, jadi kalau kita lihat dari tahun 2023, balance sheet-nya apakah masih sehat? Kita lihat nih, total equity-nya 86,4 triliun. Dan hutangnya short term-nya itu berada di 32,9 triliun dan long term-nya itu di 27,3 triliun. Sehingga kalau kita perhatikan debt equity-nya INKP berada di angka 0,7. Dan ini relatif rendah, masih di bawah 1. Berarti balance sheet-nya INKP aman. Kita lanjut ke income statement. Bagaimana sih kinerja INKP? Nah, kalau kita lihat full year 2022, kalau kita lihat dari sisi revenue itu mereka membukukan 63 triliun. Nah, operating profit INKP berada di 17,9 triliun dan net profit yaitu keuntungan bersih INKP itu berada di 13,5 triliun. Dan ini cukup besar ya. Jadi dari sisi balance sheet maupun income statement so far tidak ada yang bermasalah. Nah, sekarang kalau kita perhatikan dengan keadaan mereka membuat sebuah obligasi atau menerbitkan obligasi kisaran 12 triliun dan 3 triliun ini ya, di mana tahap awal pun cuma 3,25 triliun, maka dengan net profit yang tadi teman-teman lihat 13,5 triliun dalam 1 tahun, kemungkinan untuk INKP gagal bayar kan kecil ya. Walaupun masih ada resiko kisaran 5%-an, tetapi masih sangat kecil dengan keadaan fundamental yang sebesar sekarang ini. Oke? Nah, jadi kira-kira analisa seperti itu ya. Teman-teman pertama-tama perhatikan dari sisi rankingnya dulu. Jadi teman-teman setidaknya tahu nih resiko yang teman-teman hadapi itu seberapa besar. Lalu teman-teman pelajari dari sisi fundamentalnya. Kalau teman-teman merasa itu make sense dan kemungkinan untuk gagal bayarnya sangat kecil karena sehat nih performance dari laporan keuangannya, maka teman-teman layak untuk mempertimbangkan mengambil corporate bonds tersebut. Oke? Jadi teman-teman ingat ini cuma sebagai sebuah sharingan. Bukan berarti teman-teman langsung belanja nih corporate bonds-nya INKP tanpa ada berpikir panjang. Please lakukan analisa lebih dalam lagi. Oke, teman-teman saya juga akan gunakan contoh berikutnya yaitu ORI 02 dan ini pemerintah. Beda kalau tadi kan swasta, sekarang pemerintah. Nah, resikonya ini hampir zero karena pemerintah kan kalau Indonesia selama masih berlangsung maka obligasinya tidak akan pilot. Nah, sekarang kita lihat ada dua terms ya, T3 3 tahun dan T6 6 tahun. Di mana bunganya juga berbeda, bunga kupon. Yang satu T3 ini 5,9% dan yang T6 itu 6,1%. Oke, berikut adalah ketentuan-ketentuannya. Di mana kalau teman-teman sebenarnya hanya dengan 1 juta sudah bisa belanja obligasi tersebut. Dan maksimal, ada maksimalnya nih, 5 miliar untuk T3 dan 10 miliar untuk T6. Jadi nggak bisa greedy ya. Ada orang yang punya uang puluhan miliar sampai ratusan miliar mau beli ORI 23. Oh, harus bagi-bagi karena yang lain juga ingin merasakan cuan. Nah, sekarang saya akan sedikit sharing ya, bahwa obligasi itu saat IPO selalu mulai dari harga 100. Jadi kalau teman-teman yang sudah terbiasa dengan saham, anggap teman-teman ini beli sebuah IPO, emiten yang mulai dari harga 100 ya, obligasi itu standarnya itu atau par value-nya itu sebesar 100. Nah, setelah itu pada saat mereka masuk nanti ke secondary market, barulah mereka bisa bergerak karena bisa diperjualbelikan. Jadi yang awalnya 100 bisa naik ke 101, 102 atau turun ke 99 ataupun ke 98. Nah, tapi so far teman-teman sudah tahu nih mendapatkan kupon 6,1% kalau ambil yang T6 ya. Setiap tahunnya loh ya, dengan keadaan kalau teman-teman beli di 100 pada saat IPO. Oke. Nah, sekarang lanjut nih teman-teman. Kita harus mengingat bahwa sekarang suku bunga acuan itu kan di 5,75%. Dan kalau keadaan deposito, contoh saya gunakan BCA. Mungkin teman-teman yang pengguna BCA itu cukup banyak ya. Kalau kita perhatikan bunga depositonya, ada yang 3,6% untuk 1 bulan. Ada yang 4% untuk 3 bulan. Dan ada yang 2,5% untuk 6 bulan. Dan semakin rendah ya 2% untuk 1 tahun. Nah, kenapa nih bisa keadaannya seperti ini? Karena bank pun khawatir nanti kalau BI sudah mulai
mulai menurunkan suku bunga, maka mereka tidak bisa memberikan bunga deposito yang terlalu tinggi dong. Mereka harus melakukan readjustment. Sehingga nih teman-teman, ini memberikan sebuah kesempatan buat para pemegang obligasi. Karena kalau suku bunga nanti mulai turunnya, ya teman-teman, kalau suku bunga turun kan bank akan mengadjust suku bunga deposito. Nah, kalau bunga deposito ikutan turun nih, maka tadinya yang uang beredar di deposito yang sudah di-keep kan akan mencari return yang lebih menarik. Anggap saja nih teman-teman, bunga deposito sudah di bawah 3% rata-rata ya, atau bahkan sampai 2% ke bawah. Maka dengan kupon tadi yang 6% kan akan semakin menarik. Dan kalau ori tadi yang 23 itu sudah mulai diperdagangkan, maka akan ada banyak orang yang mengejar, ya kan, obligasi tersebut karena ingin mendapatkan return yang di atas 6%. Karena deposito sudah semakin lama semakin kecil. Disitulah demand akan semakin tinggi. Sehingga yang awalnya 100 bisa saja menjadi 101, 102, dan seterusnya. Karena permintaan semakin tinggi. Di saat obligasi itu returnnya menarik, karena deposito sudah tidak terlalu menarik. Nah, jadi kalau kita lihat ke depan nih teman-teman, pada saat suku bunga kemungkinan atau potensinya cenderung ke bawah, maka disitulah obligasi akan semakin menarik. Dan teman-teman ingat ya, kalau beli di 100 itu kuponnya 6,1%. Jadi kalau teman-teman keep sampai 6 tahun ke depan, teman-teman sudah dipastikan nih terus-terusan mendapatkan 6,1%. Jadi di luar kupon yang teman-teman dapatkan setiap tahunnya 6,1% tadi, teman-teman juga berpotensi untuk mendapatkan capital gain dari obligasi tersebut. Karena contoh nih teman-teman ikut di IPO harganya 100. Lalu setelah 3-4 tahun kemudian, karena suku bunga contohnya terus mengalami tekanan, maka demand terhadap obligasi kan semakin meningkat, apalagi bunganya 6,1% loh. Disitulah teman-teman seumpamanya dari 100 jual di 104, maka capital gain yang teman-teman dapatkan adalah 4%. Itu di luar kupon yang teman-teman selalu dapatkan setiap tahunnya sebanyak 6%. Luar biasa kan teman-teman? Sekarang kita lanjut melakukan perhitungannya. Ini saya akan memperbandingkan perhitungan deposito dengan obligasi. Contoh teman-teman mempunyai capital 1 miliar nih. Kalau teman-teman masukin ke deposito dengan bunga 4%, contoh kayak BCA tadi ya 4%, itu teman-teman bunganya 40 juta. Kena potong pajak sebesar 20%, net yang teman-teman dapatkan kan ada di 32 juta. Sedangkan dengan uang yang sama nih 1 miliar, teman-teman masuk nih ke obligasi yang kuponnya 6,1%, jadi kan 61 juta. Lalu kena potong pajak itu hanya 10% ya teman-teman, setengahnya deposito. Jadi kalau kita netkan itu mendapatkan 54,9 juta. Sehingga nih teman-teman kalau kita selisihkan, teman-teman itu lebih banyak mendapatkan di obligasi sebesar 22,9 juta. Jadi teman-teman dengan melihat seperti ini, teman-teman itu harus smart saat mengalokasikan dana teman-teman. Nah kalau mungkin teman-teman ada yang bertanya, kok kalau deposito kan aman ya daripada obligasi? Eits, tunggu dulu. Teman-teman tahu kan, bahkan bank itu juga bisa bangkrut, makanya adanya LPS, Lembaga Penjaminan. Nah sekarang kalau misalkan teman-teman tahu LPS itu hanya cover sebesar 2M. Kalau teman-teman dananya sudah di luar itu lalu tiba-tiba collapse banknya, maka duit teman-teman akan hilang. Sekarang kalau kita keadaannya di obligasi, untuk obligasi pilot, obligasi negara tentunya ya, itu artinya Indonesia itu sudah bermasalah. Nah kalau teman-teman sebuah negara sudah bermasalah, itu bukan cuma obligasi, tetapi hal-hal lainnya juga akan terjadi masalah. Sehingga kalau kita lihat dari sisi resiko, sebenarnya obligasi pemerintah itu resikonya sangat kecil. Bahkan bisa dibilang lebih kecil dari deposito. Kalau teman-teman masuki deposito bank-bank yang tanda tanya, oke? Jadi teman-teman pastikan ya sebelum mengalokasikan dana, make sure teman-teman melihat keadaan returnnya dan pilih memaksimalkan return. Oke, sebelumnya kita kan bandingin obligasi dengan deposito. Nah untuk teman-teman yang mungkin ilmu analisa sudah lebih jago nih ya, teman-teman perlu pilih nih, apakah teman-teman akan pilih instrumen investasi di saham atau tetap instrumen obligasi. Kita perlu nih untuk mengukur benchmark reksadana atau para manajer investasi yang ada di Indonesia. Ini adalah top 10 ya para MI based on 3 years performance. Ya teman-teman lihat Trim Capital Plus luar biasa 61,41% dan teman-teman lihat seterusnya. Ini range-nya antara 61 dari yang tertinggi sampai ke 38% ya untuk yang top 10. Oke teman-teman lihat range-nya seperti itu. Sekarang lowest performance. Teman-teman lihat dari Simasyaria ini 4%
Dan yang lumayan bagus ya dari tetap top 10 lowest yang ada di bibit tentunya 20,62%. Jadi ini range dari yang lowest performers. Nah, jadi teman-teman setidaknya ada gambaran ya kalau di dalam saham teman-teman taruh 3 tahun ya low bracketnya itu di kisaran 4 sampai 20 dan high bracketnya itu 61 sampai 38. Itu untuk reksadana saham. Sekarang bagaimana untuk obligasi teman-teman? Kita lihat keadaan reksadana obligasi. Nah, teman-teman kalau kita lihat 3 tahun itu tidak setinggi reksadana saham ya. Tadi kan 60%. Kalau obligasi memang terukur ya dari kupon dan juga capital gain yang terbatas. Jadi top performance-nya itu di 25, tapi teman-teman lihat range-nya sampai 19. Gap-nya tidak terlalu jauh untuk top performance di obligasi. Artinya apa teman-teman? Dari sisi volatilitas, obligasi itu lebih tenang ya. Jadi teman-teman secara psikologis pun sehat kalau punya obligasi. Dan untuk lowest-nya teman-teman lihat ini bisa sampai minus ya. Saya nggak tahu Manulife USD Fixed Income ini what went wrong sampai dia 3 tahun terakhir bisa minus di pasar obligasi. Dan ada Schroder, BNP Paribas juga minus. Tapi kalau yang untuk plus ini bisa sampai 0, sekian dan yang Victoria ini sampai 15%. Nah teman-teman harus mempertimbangkan nih kira-kira obligasi atau di pasar saham. Nah, bagi teman-teman yang ingin mempertajam ilmu analisa sahamnya, pastikan teman-teman bisa hubungi kami di Telegram ya, @ejinvestadmin untuk mempelajari lagi nih lebih banyak tentang saham supaya performance teman-teman itu setidaknya bisa lebih baik lagi. Oke, untuk penutup video hari ini teman-teman, saya akan memberikan sebuah kuis. Nah, kuisnya adalah sebagai berikut. Kira-kira ada hal apa ya yang di dunia ini bisa bikin seseorang dari keadaan yang sudah kaya menjadi miskin? Karena sudah banyak kejadian loh teman-teman. Tapi ingat ya, ini di luar faktor yang ilegal seperti judi dan lain-lain itu dikeluarkan. Saya kasih satu contoh nih teman-teman. Misalkan nih teman-teman ada sebuah partner yang mungkin teman-teman sudah kenalan begitu lama, belasan tahun berteman. Teman-teman nih ada ide bisnis bersama. Lalu teman-teman yakin dengan ide bisnisnya dan teman-teman yakin dengan partnernya karena sudah temenan lama. Sehingga teman-teman gunakan life saving teman-teman nih. Modalnya begitu besar dan teman-teman gunakan tabungan cukup banyak dan teman-teman timpuk nih di perusahaan tersebut karena mungkin saking percayanya. Lalu apa akibatnya? Bukan perusahaannya pilot, tapi teman-teman ditilep nih atau ditipu oleh partner teman-teman sekalian. Akhirnya apa? Dibawa kabur uangnya. Jadi teman-teman yang awalnya berkecukupan, tiba-tiba tidak ada uang. Dan itu bisa saja terjadi di dalam dunia berbisnis. Makanya hati-hati dalam memilih partner. Nah, contoh-contoh seperti ini kan bisa membuat seseorang dari kaya bisa menjadi miskin. Jadi kuis saya adalah, kira-kira ada apa ya hal yang di luar dugaan teman-teman tapi bisa terjadi membuat seseorang yang dulunya kaya tiba-tiba jadi miskin. Nah teman-teman bisa share ya di kolom komentar di bawah. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa dan jawaban yang paling menarik akan saya pin di kolom komentar di bawah. Oke teman-teman, video hari ini sampai di sini dulu ya. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dan subscribe channel Eji Invest supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi terbaru seputar saham. Saya doain semua teman-teman yang menonton video ini sukses di dunia investasi saham. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you next time.